guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Seperti biasa yang kalian tahu bahwa kalau udah nongol jeng dini di sini, yaitu untuk menemani kalian mengulas beberapa informasi maupun berita yang terbit di koran harian Rakyat Benteng. Tepatnya hari ini Selasa 25 Mei 2021. Nah, ada apa ya di Benteng hari ini? Tapi sebelum jeng dini lanjut, jangan lupa untuk like, share ke semua media sosial yang kalian punya, dan subscribe yang belum subscribe. Berita utama hari ini ada diduga melecehkan remaja, warga Mrigi Sakti diamankan. DY 32 tahun warga Kecamatan Mrigi Sakti harus mendekam di sel tahanan Mapolres Bengkulu Tengah. Ia diduga melakukan tindak pelecehan seksual terhadap remaja putri yang masuk kategori anak di bawah umur. Sebut saja namanya Mawar, 14 tahun, pada Sabtu 22 Mei lalu. Nah, data berhasil dihimpun. Kejadian berlangsung pada pagi Sabtu sekitar pukul 4:35 waktu Indonesia Barat. Pagi itu, terduga pelaku masih berkumpul di salah satu rumah yang melangsungkan pesta pernikahan. Pelaku kemudian berniat untuk membuang air di belakang rumah korban. Ketika melintasi jendela, ia melihat korban sedang tertidur lelap. Lantaran sepi, terduga pelaku masuk melewati pintu belakang dan menuju ke tempat korban. Nah, pada saat itulah DY diduga melakukan pelecehan seksual terhadap anak. Tak lama berada di dalam kamar, korban terbangun dan membuat DY kaget dan langsung meninggalkan rumah. Kemudian, tiba salah seorang keluarga korban yang masuk ke dalam kamar melihat korban menangis. Setelah ditanyakan, akhirnya korban menceritakan kejadian yang dialami. Nah, Kapolres Benteng AKBP Ari Baroto SIK MH melalui Wakapolres Benteng, Kompol Abdu Arbain didampingi Kasat Reskrim Ibtu Iman Paluki STRK SIK ini membenarkan adanya kejadian tersebut. Usai mendapatkan informasi, polisi langsung melakukan pengamanan terduga pelaku ke Mapolsek Pagerjati, kemudian dipindahkan ke Mapolres Benteng. Hal ini dilakukan guna mengantisipasi adanya amukan warga. Selanjutnya ini masih dari halaman utama Rakyat Benteng, yaitu dinilai meresahkan pasangan tanpa ikatan di sidang adat. Dilaporkan dari Karangtinggi bahwa R, wanita asal Kecamatan Tambak Penanjung, dan A, pria asal Kabupaten Kepahyang, kemarin menjalani sidang adat di salah satu desa di Kecamatan Karangtinggi. Nah, pasangan tanpa ikatan ini dinilai meresahkan lantaran kerap berduaan di konter handphone milik A. Terlebih lagi, R diketahui masih berstatus sebagai istri dari AZ. Hasil sidang, A dan R diminta untuk membayar denda adat senilai 2,5 juta rupiah. Namun A yang tak bisa menyanggupi denda tersebut akhirnya diminta agar tidak lagi membuka konter di desa setempat. Ketua adat desa setempat Zainuri mengatakan permasalahan diawali dengan laporan masyarakat yang merasa resah terhadap pasangan tersebut. Sementara suami R, AZ, mengaku mendapat kabar dari perangkat desa terkait istrinya yang ditemukan warga sedang berduaan di konter pada Jumat 24 Mei lalu. Ia menuturkan sebulan terakhir hubungannya dengan istri sedang tidak rukun, namun belum menyampaikan gugatan dalam bentuk apapun. Sementara itu, R membantah melakukan perbuatan melanggar ketentuan desa. Ia hanya mendatangi konter semata-mata sebagai pembeli. Seperti R, A juga membantah tudingan dirinya melakukan pembuatan pelanggaran adat di desa terhadap hasil sidang untuk membayar uang. Nah, dirinya tidak menerima hal tersebut, terkecuali jika diminta untuk keluar dari desa pihaknya menyanggupi. Berita selanjutnya ini dari halaman liputan 11 RBT, ada Juli pembangunan akses jalan 2 desa ditargetkan tuntas. Nah, pembangunan akses jalan penghubung antara desa Sidorejo dan desa Harapan saat ini masih dalam proses pengerjaan. Pembangunan jalan yang merupakan program dari Tentara Manunggal Masuk Desa atau TMMD, Kodim 0407 Kota Bengkulu ini ditargetkan tuntas pada Juli mendatang. Seksdes Sidorejo Santoso Eskom mengatakan pembangunan jalan telah dimulai pada pertengahan Mei ini. Akses jalan merupakan lahan hibah warga setempat. Nah, rencananya jalan yang dibangun masuk dalam kategori jalan pengerasan. Terpisah Babinsa Koramil Pondok Kelapa Sertu Najamuddin menuturkan program TMMD ini merupakan program pusat yang dijalankan oleh TNI. Pada tahun ini TNI dari Kodim 0407 atau 0407 Kota Bengkulu membangun jalan penghubung antar desa di Bengkulu Tengah. Selanjutnya ada Pemdes Kota Niur rampungkan APBDes.
Nah, pemerintah desa Kota Niur, Kecamatan Semidang Lagan menargetkan pada bulan ini dokumen anggaran pendapatan dari belanja desa rampung, sehingga kemudian bantuan langsung tunai dapat disalurkan kepada keluarga penerima manfaat. Kades Kota Niur, Syafri Husni, mengatakan jika penyaluran BLT belum dapat dilakukan lantaran penyusunan dokumen APBD yang belum rampung. Nah, Syafri menuturkan untuk jumlah KPM sebanyak 79 orang, jumlah ini bertambah 9 orang dari tahun lalu, satu KPM menerima 300.000 per bulan. Itu tadi beberapa berita maupun informasi yang Jendini bacakan. Untuk lebih lengkap lagi, kalian bisa membaca koran harian Rakyat Benteng atau bisa juga mengakses rakyatbenteng.com. Dan jangan lupa untuk follow semua media sosial kami dari Facebook, Instagram, maupun Twitter. Jendini juga bakal mengingatkan tak bosan-bosan untuk jangan lupa like dan share ke semua media sosial yang kalian punya, serta yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Saya Jendini dan kurang bertugas mengucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.